Shalom, jumpa lagi bersama saya di Kelavos Sukacita. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Kristus, setiap hari kita membutuhkan kekuatan dan kuasa Tuhan. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita ada dalam firman dan firman ada dalam kita. Dengan demikian kita akan belajar untuk memaknai seluruh jalan kehidupan kita bersama Tuhan dalam relasi, tetapi juga bersama dengan sesama kita. Bagian firman Tuhan yang hendak kita pelajari bersama terdapat di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-24. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami hendak duduk di sekitar firman-Mu, tuntun kami dengan roh dan hikmat-Mu, agar bagian ini menjadi bagian kesukaan kami. Amin. Sekali lagi, firman Tuhan, Ulangan pasal 14 ayat yang ke-24 berkata, apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu, sehingga engkau tidak akan mengangkutnya karena tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu. Demikian firman Tuhan untuk kita sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Kristus, sebenarnya ada banyak hal yang membutuhkan kepastian kehidupan kita. Dan kepastian itu hanya terjadi lewat bagaimana firman itu kita maknai. Bagian ini mencatat tentang persepuluhan dari orang Israel kepada Tuhan Allah dalam ketetapan Taurat di Sinai itu. Musa dalam ketetapan itu juga menyampaikan tentang pemberian persepuluhan. Pada ayat yang ke-24 ini, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Kristus, ini bicara tentang bagian yang hendak dimaknai dari persepuluhan itu adalah untuk kepentingan bersama. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberkati, dan tanda syukur itu lewat pemberian kepada Tuhan, tetapi juga kepada sesama yang membutuhkannya. Dalam hal ini, kepada kaum Lewi, kepada janda, kepada anak yatim, dan lain sebagainya. Ada orang-orang yang membutuhkan perhatian ketika mereka hendak memberikan 1/10. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Kristus, bagian yang hendak kita renungkan bersama dalam pembacaan ini, persepuluhan itu mendatangkan berkat. Kita akan tahu dulu apa itu berkat. Kalau kita telah mengetahui tentang persepuluhan, persepuluhan itu berarti kita telah bicara tentang pemberian Tuhan kepada kita dari hasil yang kita dapat itu. Praktek hidup kita itu harus diterjemahkan dengan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Cara ini kita dapat lalui dalam aktivitas kerja kita setiap hari. Penghasilan-penghasilan kita yang telah kita dapat dari kerja yang Tuhan beri itu, kita mengembalikan kepada Tuhan apa yang Tuhan punya, sehingga pada akhirnya tidak kedapatan bahwa kita mencuri kemuliaan Tuhan. Memberikan apa yang terbaik kepada Tuhan dari hasil pertama itu, entah itu bagian yang telah kita dapati dari hasil tanam kita, kerja kita, hasil apapun yang kita buat, hewan piaraan kita, ataupun sesuatu yang memang menjadi bagian kerja setiap hidup kita yang Tuhan anugerahkan dan izinkan itu kita menerimanya. Syukur kepada Dia, kita kembalikan karena kasih kita kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Kristus, sebenarnya pada bagian ini juga kita menemukan bagaimana kita merenungkan pada ayat yang ke-24 itu bicara tentang berkat. Kalau kita mendapatkan bagian ini sebagai berkat Tuhan, sebenarnya persepuluhan itu juga adalah pengakuan atas berkat. Kita menerima itu karena Tuhan memberkati kita. Tindakan mengaku itu adalah sesuatu yang harus kita wujudkan karena Tuhan telah memberkati kita, bukan serta-merta karena hasil usaha kita sendiri. Ya, ini bagian yang sebenarnya kita renungkan dalam bagaimana Tuhan memberkati kita.
Jadi persepuluhan itu bukan karena kita mau memberi kepada Tuhan supaya Tuhan terus memberkati kita. Tidak juga, karena Tuhan selalu memberkati kita. Tanda kita memberikan kepada Tuhan itu karena ungkapan syukur kita dari apa yang telah kita terima. Kita memberikan kepada Tuhan itu juga bagian daripada ketaatan kita, ketulusan hati kita kepada Tuhan. Nah, ini sesuatu yang sebenarnya praktek hidup orang percaya. Tetapi itu juga ketika kita buat itu sebagai suatu pengakuan karena Tuhan telah memberkati kita, maka itu juga adalah suatu bagian daripada memelihara hubungan, memelihara relasi dengan Tuhan setiap hari. Jadi persepuluhan itu bagaimana kita memberikan cara hidup kita, memprioritaskan Tuhan di atas segalanya dalam hidup kita supaya hubungan itu tetap terjaga. Ini bagian yang sebenarnya membangun relasi yang benar dengan Tuhan. Kita tidak hanya serta-merta menerima, tetapi juga memberikan tanggung jawab untuk memberi sesuatu yang terbaik kepada Tuhan. Kalau 1/10 itu mendatangkan berkat, maka sebenarnya itu juga bagian daripada bagaimana kita memberkati orang lain. Menerima berkat daripada Tuhan, tetapi juga memberkati sesama kita dengan berkat itu. Sehingga dalam kehidupan ini tidak ada yang merasa lebih dan yang lain kurang. Tidak ada yang merasa yang lain punya dan yang lain tidak punya. Tetapi ada keseimbangan kehidupan. Nah, bagian ini yang sebenarnya harus diterjemahkan ke dalam setiap hidup orang percaya, supaya apapun yang telah ia terima daripada Tuhan itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi juga memberkati orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Kristus, sehingga bagian ini sesuatu yang fleksibel, sesuatu yang tidak kaku dikerjakan, tetapi sesuatu yang mengalir karena kita telah menerima berkat itu selalu mengalir dari Tuhan. Kita juga harus mengerjakannya itu kepada sesama kita dengan tidak menahan-nahan, tetapi dengan tulus dan taat. Ini bagian yang sebenarnya dalam hubungan dengan Tuhan disebutkan dengan ketaatan akan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Kristus, sebenarnya daripada semua yang dikerjakan, bahwa 1/10 mendatangkan berkat itu adalah karena prioritas Tuhan di atas segala-galanya. Nama Tuhan harus di atas segala-galanya, supaya bukan nama kita. Jadi apa yang kita terima itu nama Tuhan yang dimuliakan, bukan supaya kita yang dimuliakan karena kita punya, bukan supaya kita yang ditinggikan karena kita punya banyak dan lebih, tetapi supaya yang punya itu Tuhan di atas segala-galanya. Dia pemilik segala sesuatu yang telah memberikan itu sebagai tanggung jawab iman kepada setiap orang untuk melakukannya juga kepada orang lain, supaya berkatnya itu tidak tertahan dalam diri kita, tetapi terus mengalir kepada orang lain. Namanya juga harus dimuliakan setiap hari hidup kita. Dengan demikian belajar daripada firman Tuhan di saat ini, sebenarnya 1/10 mendatangkan berkat itu bukan karena kita mencari berkat terus kepada Tuhan, tidak, tetapi supaya bagaimana firman Tuhan di dalam Maliaki pasal 3 ayat yang ke-10, bawalah persembahan 1/10 kepada perbendaharaan rumah Tuhan. Ini bagian firman Tuhan yang harus digenapi. Dan firman itu bilang, ujilah aku kalau aku tidak membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat ke atasmu sampai berkelimpahan. Artinya apa, saudara? Bahwa sebenarnya semua yang ada pada kita itu milik Tuhan, yang harus juga dialirkan, diberikan kepada Tuhan, kepada sesama, supaya kita terus menerima, melihat apa yang Tuhan kerjakan. Bukan karena memberikan persepuluhan, karena mencari berkat Tuhan. Karena berkat Tuhan itu selalu kita terima. Kita tidak mencari
Karena kita tahu Tuhan selalu memberkati. Tanggung jawab iman kita hari ini adalah mengalirkan berkat itu kepada orang lain. Karena kita percaya Tuhan selalu memberkati kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya, meneguhkan setiap pemberian baik yang telah dipercayakan kepada kita sebagai bagian yang harus kita jalankan sebagai 1/10 itu, supaya nama Tuhan itu dinyatakan terus dalam hidup kita. Apa yang menjadi miliknya harus dikembalikan. Dengan demikian namanya dipermuliakan dalam hidup kita setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah menjamah hati kami dengan firman, bahwa semua yang telah Engkau beri kepada kami itu adalah milik-Mu sendiri yang harus kami tanggung jawabkan iman terhadap Engkau ya Tuhan, dan juga kepada sesama kami, sehingga kami tidak merasa sombong dan tinggi hati ketika kami mendapatkan apa yang telah Tuhan percayakan, pekerjaan kami, hasil-hasil usaha kami, dan semua yang telah Tuhan beri sebagai anugerah itu. Kami juga kembalikan dengan hati yang tulus, ikhlas kepada Tuhan, dan juga untuk sesama kami yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Dalam nama Yesus kami mohon. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.